Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kota Serang resmi membuka posko pengaduan tunjangan Hari Raya atau THR keagamaan tahun 2026. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh pekerja di wilayah Kota Serang mendapatkan haknya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, Muhammad Popi Nopriadi mengatakan, pembukaan posko pengaduan tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2026 melalui bidang hubungan industrial dan jaminan sosial Disnakertrans Kota Serang merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Instruksi Wali Kota Serang Budi Rustandi. Posko pengaduan THR resmi dibuka per 2 Maret 2026 hingga 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Tujuannya untuk memfasilitasi tenaga kerja yang mengalami kendala, baik THR yang tidak dibayarkan, terlambat maupun jumlah yang tidak sesuai ketentuan. Popi menegaskan kewajiban membayar THR sudah diatur di Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang pemberian THR wajib selambat-lambatnya 7 hari sebelum Idul Fitri. Popi juga menekankan bahwa pembayaran harus dilakukan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Pihaknya mengimbau perusahaan mematuhi demi menjaga kondusivitas lingkungan kerja. Jika ada yang melanggar, sanksi administratif hingga pembatasan kegiatan usaha menanti. Kami di Disnakertrans Kota Serang membuka posko pengaduan THR tahun 2026 ya, yang bertempat di kantor Disnaker Kota Serang. Dan ini mulai efektif diberlakukan dari mulai per hari ini ya, tanggal 2 Maret tahun 2026 sampai dengan seminggu setelah Lebaran. Ya, tujuan dibuka posko ini adalah memberikan ruang dan juga kesempatan kepada para karyawan khususnya apabila mereka mengalami atau mereka tidak mendapatkan haknya, terutama dalam mendapatkan tunjangan hari raya tahun 2026, sehingga mereka bisa melaporkan kepada kami melalui posko pengaduan yang ada di kantor kami. Sesuai dengan ketentuan Permenaker nomor 6 tahun 2016 bahwa pemberian THR itu maksimal adalah H-7 Lebaran. Ya, kalau minimalnya dihimbaunya 14 hari sebelum Lebaran. Ya, jadi misalkan kalau ada persoalan antara karyawan dengan pengusaha menyangkut pemberian THR, maka setelah ada pengaduan resmi kepada kami akan menindaklanjuti dengan melakukan mediasi terlebih dahulu ya. Ya, ataupun misalkan kalau pihak pengusahanya memang sama sekali tidak punya itikat baik untuk memberikan THR sesuai dengan ketentuan, maka itu akan dilihat jenis kesalahannya, maka akan kita laporkan ke pihak Disnaker Provinsi untuk dilakukan penindakan baik dari mulai sanksi administratif sampai dengan penghentian operasional perusahaan. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Kota Serang, Nani Sumarni menjelaskan, pihaknya bahkan memberikan imbauan agar perusahaan sudah membayarkan THR pada H-14 Lebaran agar pekerja lebih tenang. Untuk besarannya, pekerja di atas 1 tahun wajib menerima 1 bulan gaji penuh. Sedangkan di bawah 1 tahun, perhitungannya proporsional, yaitu masa kerja dibagi 12 kali upah bulanan. Terkait mekanisme pengaduan, Nani menjelaskan bahwa posko yang berlokasi di kantor Disnakertrans Kota Serang, Jalan Jenderal Sudirman Kota Serang ini akan disiagakan dengan petugas piket selama jam kerja. Masyarakat bisa datang langsung. Pihak Disnakertrans Kota Serang menyiapkan buku aduan yang mencatat identitas pelapor dan perusahaan yang diadukan. Setiap aduan akan ditindaklanjuti dengan mendatangi perusahaan terkait untuk mediasi. Hari ini per tanggal 2 Maret sudah kita buka posko untuk pengaduan THR. Kita pun akan membuat piket kepada para staf, sehingga kalau seandainya ada aduan, maka aduan tersebut langsung kita tulis di buku yang sudah kita siapkan. Buku tersebut isinya mengenai nama, kemudian berasal dari perusahaan mana, kemudian nama perusahaan, kontak personnya, kemudian apa saja yang diadukan oleh pelapor tersebut. Jika dalam proses mediasi ditemukan pelanggaran berat atau perusahaan tetap membandel,
Disnaker Trans Kota Serang akan berkoordinasi dengan pengawas dari Disnaker Provinsi Banten untuk tindakan hukum lebih lanjut. Posko ini rencananya akan terus dibuka hingga 7 hari setelah Lebaran atau H+7 untuk mengantisipasi adanya laporan yang masuk pasca Hari Raya. Disnaker Trans berharap kondisi tahun 2026 tetap kondusif seperti tahun-tahun sebelumnya.